Salam komunikasi. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa membuat PowerPoint dengan efektif dan dapat dinikmati oleh audiens kita. Sudah ada di dalam layar PowerPoint yang juga saya siapkan untuk menjelaskan hal ini. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah beberapa titik ini yang ada di dalam proses pembuatan PowerPoint itu sendiri. Jadi kita akan menyiapkan bagaimana outline dari PowerPoint kita, kemudian struktur slide, huruf, warna, latar belakang, kemudian juga grafik, lalu juga bagaimana kita nanti akan membuat penutup di dalam PowerPoint kita. Kita melangkah ke hal yang pertama, yakni tentang outline. Teman-teman, ketika kita akan membuat PowerPoint, maka pastikan kita sudah membuat outline dari PowerPoint kita. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa merancang pemikiran kita yang akan kita sampaikan ke audiens dengan baik. Dan sekaligus memastikan tidak ada yang terlewat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pesan inti. Nah, kita juga harus memastikan bahwa pesan inti itu muncul di dalam PowerPoint kita. Nah, menginjak pada struktur slide, bagaimana struktur slide yang bagus? Gunakan 1-2 slide untuk tiap menit di dalam presentasi Anda. Dan tulis di dalam poin-poin dan bukan menuliskan kalimat lengkap atau bahkan satu paragraf. Jadi 4-5 poin per slide dan di dalam satu poin itu satu kalimat saja bukannya satu paragraf. Mengapa? Karena tingkat perhatian orang ketika Anda melakukan presentasi adalah pada diri Anda sebagai presenter, bukan pada PowerPoint itu sendiri. PowerPoint bagaimanapun adalah sarana alat yang menunjang kinerja Anda sebagai presenter. Nah, kalau seperti ini, penampilannya akan sulit dipahami, bukan? Mana yang menjadi kata kunci, mana yang menjadi poin penting dari slide yang Anda tampilkan di depan ini ketika Anda menampilkan PowerPoint Anda dalam slide ini dalam satu paragraf yang utuh. Kita tidak tahu poin-poin pentingnya ada di mana saja. Nah, akan beda kalau seperti ini. Ketika kita menyampaikan poinnya itu satu persatu, disertai dengan penjelasan yang detail dari kita sebagai presenter PowerPoint itu sendiri. Nah, masih tentang struktur dari slide kita, perhatikan bahwa jangan sampai kita menggunakan animasi yang justru menimbulkan gangguan bagi slide kita itu sendiri. Atau misalnya kita justru mendesain materi presentasi kita itu dengan berbagai macam latar belakang yang penuh warna, tetapi membuat presentasi kita tidak bisa dibaca oleh audiens. Nah, maka dalam kaitannya dengan ini juga, besar kecilnya fonts itu harus juga Anda perhatikan. Karena apa? Karena font harus kita pastikan terbaca oleh audiens kita. Dan size-nya dari yang saya ungkapkan di sini itu kurang lebih nanti 18 yang paling kecil, 24, 28, dan 36. Nanti tergantung ya kebutuhannya apa. Kalau itu adalah judul, maka teman-teman bisa pakai di angka 36 misalnya. Kalau main point itu bisa pakai angka 28, sedangkan kalau menjelaskan dari main point itu, teman-teman bisa pakai yang di besaran 24. Dan gunakan huruf yang standar saja, seperti Times New Roman atau Arial. Kenapa? Yang mudah dipahami oleh audiens juga, mudah ditangkap, mudah dibaca. Karena kalau teman-teman memilih font yang seperti ini, tentu akan sulit dibaca, bukan? Yang pertama terlalu kecil, yang kedua ini terlalu besar, yang ketiga ini adalah font yang complicated atau rumit, tidak sederhana. Jadi tidak secara simpel bisa ditangkap oleh mata audiens.
Lalu masuk ke latar belakang atau warna gitu ya. Nah, warna sendiri itu juga harus diperhatikan termasuk di dalam font Anda. Jadi pastikan bahwa font Anda itu tidak seperti ini, warna-warni antara satu poin dengan poin yang lain beda warna. Bahkan Anda juga tidak perlu membuat seperti yang ada di paling bawah ini ya, poin paling bawah ini, bahkan tiap huruf itu warnanya beda. Itu akan sulit dipahami oleh audiens. Nah, soal warna ini juga berpengaruh pada kenyamanan audiens ketika memperhatikan latar belakang. Maka gunakan latar belakang yang simple, yang ramah terhadap mata audiens kita, dan gunakan secara konsisten gitu ya backgroundnya. Jangan terlalu banyak ganti-ganti. Nanti akan menimbulkan gangguan karena justru perhatian audiens akan pada PowerPoint Anda, mempertanyakan PowerPoint Anda dan bukan Anda sebagai presenter. Seperti yang sekarang ini, saya perlihatkan. Background seperti ini tentu akan menyulitkan audiens untuk membaca poin-poin yang kita tuliskan, bukan? Apalagi kemudian ditambah dengan eh, animasi-animasi yang tidak menunjang presentasi kita. Nah, itu silahkan dihindari. Kemudian selanjutnya yang penting untuk kita perhatikan adalah soal grafik. Ketika teman-teman, Anda semua itu menggunakan grafik, tabel, pastikan itu tersaji dengan menarik dan mudah dibaca. Seperti yang saya buat, kalau grafiknya hanya seperti ini, ketika itu tampil dalam sebuah slide PowerPoint, apakah menarik? Tentu tidak. Kalau grafik yang kemudian dibuat adalah seperti ini, akan lebih jelas ditangkap oleh audiens dari jarak tertentu, mereka juga akan mengerti titik-titik mana yang kemudian dianggap penting oleh kita sebagai presenter. Juga jangan seperti ini ya. Nah, ini memakai grafik, tetapi warna-warna yang dipilihnya itu tidak mendukung satu sama lain, sehingga ya tidak terbaca. Jadi, ada beberapa hal yang bisa dihindari sejak awal, soal font jangan terlalu kecil, kemudian warna itu yang selaras dan konsisten dari satu slide ke slide yang lain, kemudian jangan memakai shading ya, karena shading is distracting, jadi mengganggu, karena dari sisi kejauhan, dari sisi audiens, mungkin tidak akan bisa membaca tulisan yang kita tuliskan di PowerPoint dengan baik. Lalu, tentang kata-katanya itu sendiri, pastikan bahwa benar istilah yang kita tuliskan, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing, cek dan pastikan bahwa itu benar. Anda bisa menggunakan kamus, Anda bisa menggunakan reviewer yang nanti akan menilai isi PowerPoint Anda, apakah kata-kata yang dituliskan di sana sudah benar atau tidak. Karena apa? Ketika ada kata yang salah, salah tulis, itu sangat mengganggu. Setidaknya nanti perhatian audiens justru akan uh, disematkan pada slide PowerPoint dan bukan diri Anda sebagai presenter. Dan terakhir, conclusion, silakan buat penutup yang menarik. Misalnya, menegaskan kembali pesan inti, mengajak audiens untuk bertindak atau melakukan sesuatu, dan pastikan bahwa audiens itu juga memiliki kesempatan untuk bertanya. Nah, maka mengakhiri presentasi Anda yang termuat di dalam slide PowerPoint, pastikan bahwa audiens juga punya ruang untuk bertanya pada Anda selaku presenter. Itu hal-hal yang penting di dalam membuat PowerPoint sehingga menjadi berenergi, menyampaikan pesan secara tepat, dan audiens yang Anda temui itu nantinya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya untuk kesempatan ini. Salam komunikasi.